Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas Samsung inverter 2 pintu. Dan untuk kerusakan dari kulkas Samsung inverter ini, dia tidak dingin sama sekali, atas bawah juga nggak dingin. Dan kita akan coba cek di bagian kipasnya. Kipasnya berputar atau tidak. Nah, di sini nggak berputar, padahal di sini untuk kulkasnya sudah saya nyalakan teman-teman ya. Oke, karena di sini nggak nyala, kita akan coba cek di bagian PCB inverter. Jadi di sini ada PCB inverter teman-teman ya. Setiap kulkas inverter itu pasti ada PCB inverternya, baik itu kulkas Samsung, baik itu kulkas LG dan juga kulkas yang lainnya. Nah, sebenarnya di sini untuk kulkas inverter itu sebenarnya kita sudah dipermudah ya bagaimana cara mengetahui kerusakan kulkas inverter ini teman-teman. Karena di sini sudah dilengkapi dengan lampu LED ya. Ini ada 2 lampu LED teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini ada nomor 1 dan juga nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu di bagian PCB inverter untuk kompresor teman-teman ya. Dan yang nomor 2 di sini untuk kelistrikan, baik itu sensor defrost, fuse, kipas dan juga yang lainnya teman-teman ya, selain mesin kompresor. Oke, di sini kita akan coba hitung berapa kedipan LED di nomor 1 teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena kedipan di 11, berarti di sini letak kerusakannya di bagian kipas ataupun di bagian fan motornya. Karena tadi kita cek di bagian fannya itu tidak berputar ya. Oke, di sini sudah saya buka untuk baut cover dari freezer ya. Nah, di sini kita buka ya. Untuk soketan kita buka teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek sama-sama di mana letak kerusakannya, apakah dari dinamo fan-nya atau ada yang lainnya teman-teman ya, yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin. Jadi kalau misalkan kipas itu error ataupun rusak, itu pasti kulkas nggak dingin sama sekali. Oke, di sini sudah saya lepas dan di sini kalian bisa lihat nih. Jadi di bagian soketan di sini ada korosi ya. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nanti setelah kita bersihkan, kita akan coba untuk nyalakan kulkasnya, apakah kipasnya ini berputar atau tidak. Kemudian di bagian soketan dalam, di bagian freezer di sini banyak banget ya. Ini korosi ya. Artinya ini ngejamur teman-teman ya. Jadi ini harus kita bersihkan. Oke, karena di sini sudah saya bersihkan, kita akan coba nyalakan ya, apakah kipas ini berputar atau tidak. Karena jika kipas ini nggak berputar, otomatis mesin juga tidak berputar. Kemudian untuk PCB inverternya dia akan muncul kode error ya, kedipan error. Nah, karena tadi kedipan di 11 berarti itu letaknya di bagian fan kipasnya. Oke, di sini untuk kulkasnya sudah saya nyalakan dan kita akan coba cek di bagian PCB inverternya. Nah, di sini di bagian PCB inverter di sini sudah tidak ada lampu kedipan sama sekali teman-teman ya. Nah, ini kalian perhatikan di sini nggak ada kedipan, hanya di bagian LED PCB inverter untuk mesin kompresornya saja untuk yang menyala teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba beralih lagi, apakah fan motornya berputar atau tidak. Oke, jadi cukup mudah teman-teman ya. Nah, di sini untuk kipasnya sudah berputar teman-teman ya. Nah, ini, jadi kalian cukup bersihkan. Selanjutnya di sini saya ada pergantian kondensor juga teman-teman ya. Jadi di sini pergantian kondensor karena kulkas ini sudah cukup lumayan lama ya nggak diperbaiki dan sudah pernah diperbaiki katanya teman-teman ya. Dan di sini saya ada pergantian kondensor karena untuk kulkas Samsung ataupun kulkas LG inverter itu pasti untuk masalahnya itu ada kebocoran di bagian kondensor. Itu letaknya di bagian pembuangan airnya, itu biasanya korosi. Kalau enggak itu di bagian sambungan teman-teman ya. Karena untuk kulkas yang inverter itu enggak dilas, hanya di press aja teman-teman ya. Nah, seperti ini hanya press-pressan teman-teman ya.
Oke, karena di sini untuk pemasangan kondensor nggak saya record ya, jadi saya langsung aja supaya cepat tutorial kali ini teman-teman ya. Jadi ke inti-intinya saja. Dan di sini saya menggunakan Freon R600 tetap ya, karena untuk kulkas inverter itu pasti menggunakan Freon R600 teman-teman. Nanti kalian bisa lihat berapa takaran untuk pengisian kulkas R600 teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk filter kita ganti semua. Kemudian untuk di pengisian kemarin ada yang bertanya ya, saya isi untuk pengisian tuh saya menggunakan pipa kapiler teman-teman ya. Jadi nggak ada patokan khusus gitu ya. Oke, sekarang di sini untuk kulkasnya sudah nyala, jadi kita akan coba melakukan pemakuman. Selanjutnya nanti setelah pemakuman nanti pengisian freon teman-teman ya. Nah, di sini ada poin lagi ataupun ada ilmu lagi untuk teman-teman semua ya. Jadi untuk kulkas inverter, ini kulkas Samsung inverter ya. Jadi kalau mesin kompresor inverter itu pertama kali nyala itu pasti putarannya pelan teman-teman ya. Jadi putarannya pelan, kemudian semakin lama itu putaran mesin kompresor dia akan semakin cepat. Itu untuk mesin kompresor inverter teman-teman ya. Jadi baik itu inverter untuk mesin kompresor kulkas, baik itu kompresor AC juga sama. Cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai pemakuman selesai. Jadi ini kita lagi nyervis di ya arah Bromo. Ke arah Bromo. Sekitar setengah jam lah kalau mau ke arah Bromo. Oke, sebelum arah Bromo di sini juga ada kafe-kafe ya. Nah, ini teman-teman. Jadi mau ke kafe buat ngopi-ngopi ya lumayan bagus tuh. Ya mau ke ini belum nyampe ke Bromo teman-teman ya. Nah, ini juga masuknya cukup murah. Oke. Nah, ini teman-teman. Wah. Dan ini banyak banget dari Jakarta, Tangerang, ini banyak banget. Oke, di sini pemakuman sudah selesai dan di sini saya isi di 13 PSI teman-teman ya. Jadi saya isi di 3 PSI teman-teman ya. Ini di bagian filter udah panas ya. Kemudian di bagian kondensor juga panas, kemudian di bagian ampere di sini sudah tertera di 1,1 untuk ampernya. Kemudian di bagian PCB di sini udah nggak ada kedipan error sama sekali teman-teman ya. Artinya di sini semuanya normal, fuse apa gitu, heater semuanya normal teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian freshernya ya. Nah, di sini saya akan coba buka di bagian freshernya ataupun di bagian evaporator. Jadi ini tekanan 3 PSI di sini sudah full bunga es ya. Artinya di sini udah pas teman-teman ya. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi kalian bisa bedain antara pengisian Freon R134 dengan Freon R600 teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengerjaan atau cara tutorial memperbaiki kulkas 2 pintu yang atas bawah nggak dingin, baik itu atasnya saja yang dingin dan juga yang lainnya ya. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk video tutorialnya teman-teman ya. Oke, di sini kita tutup. Jadi seperti itu untuk caranya, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.